Oke, seperti yang saya, ulang untuk ininya ya, secara keseluruhannya globalnya, bahwa ATEK itu terdiri dari 4 subskala. Subskala satu yang berhubungan dengan komunikasi, ya. Subskala 2 kemampuan bersosialisasi, dan subskala 3 kemampuan sensorik atau kognitif anak. Awareness ini sebenarnya juga cognitive awareness itu kemampuan berpikir yang juga ada hubungannya dengan, eee, aware itu gimana ya ngomongnya ya? Saya kok lupa bahasa Indonesianya. Awareness itu kepedulian atau bagaimana dia menanggapi situasi lingkungan sekitarnya ya. Sorry. Yang keempat adalah yang sudah kita bicarakan kemarin, mengenai kesehatan umum, fisik, dan perilaku. Mungkin perlu saya ulangi lagi untuk, di sini yang keempat, subskala keempat ini sangat penting sekali, Bu. Karena kalau umpamanya behavior anak kita masih belum bagus, kita akan sangat sulit untuk bisa, membuat anak ini mengajarkan banyak hal yang, mempunyai banyak manfaat untuk anak kita. Jadi subskala 4 ini coba harus goal duluan, baru kita bisa, me-manage 1, 2, dan 3 itu lebih mudah gitu. Itu maksud saya. Karena kan, mungkin Ibu dan Bapak ketahui untuk me-manage anak-anak ini ndak segampang itu ya. Kadang-kadang banyak fail-nya ya. Jadi, saya kalau Anda behavior-nya ini sudah bagus, maka tingkat kegagalan kita itu akan menurun. Nah, itu yang maksud saya, kenapa kita harus perhatikan subskala 4 ini harus bagus. Sebelum kita itu, menuntut semuanya harus bagus gitu ya. Karena kita kalau mamanya menuntut tuntutan kita sangat besar, akhirnya kita mungkin akan kecewa. Tetapi kalau kita konsentrasi di subskala 4 dulu, nah jadi kita akan bisa lakukan eee, lebih banyak dan lebih fokus untuk itu dulu. Sebelum kita menginginkan, "Oh saya pengen anak saya berbicara." Memang itu saya tahu semua orang tua, termasuk saya dulu, saya pikir kalau anak saya berbicara itu problemnya sudah, tetapi ada juga nanti nggak cuman problem berbicara, problem bersosialisasi. Dia bisa bicara, tapi bicaranya bagaimana, dan yang dibicarakan topiknya. Dan bagaimana dia bicara dengan orang-orang sekitarnya nih, secara gesture, secara, bagaimana dia penalarannya terhadap, apa yang dibicarakan orang lain ke dia. Nah itu masih, satu hal yang complicated ya. Tetapi kita jangan sampai gini, kayak sepertinya kita mau mendaki gunung ya, kita jangan lihatlah puncaknya dulu ya. Yang kita lihat mungkin kita harus sampai di kaki gunung itu dulu. Kalau kita nggak pernah sampai di kaki gunung itu, nggak mungkinlah kita akan sampai ke puncaknya kan. Jadi ya itulah, kalau kita cuma lihat, "Oke target saya akan mencapai kaki gunung dulu. Saya akan target kita behavior anak ini harus bagus dulu." Itu jauh lebih ringan ya, daripada kita membuat target-target yang membuat kita depresi gitu ya. Kalau nggak tercapai, kita depresi. Tapi kalau satu target tercapai, kita mencapai target berikutnya itu jauh lebih, mudah dan kita udah punya sense of success. Kita ngomong, "Saya udah sukses membuat behavior anak saya, bagus." Nah, untuk step keduanya, Anda sudah termotivasi ya. Jadi, karena kita memang butuh motivasi ini karena perang kita itu perang jangka panjang, bukan perang jangka pendek kayaknya seperti
1 tahun selesai, enggak. Kita harapkan mungkin dalam kalau untuk yang seperti yang Dokter Ali bicarakan ya, ya minimum memang 2 tahun, tapi maksimumnya kita kan nggak tahu. Nah, kita berharap kalau kita ini perang jangka panjang, jangan boroskan energi kita. Jadi kita harus maintain energi kita itu tersedia terus. Nah, salah satu yang harus kita aware itu adalah yaitu jangan, buat target yang terlalu berlebihan. Target itu ada jangka pendek, jangka panjang ya. Jangka pendek ini yang, kita pastikan harus tercapai dulu. Dari akumulasi target-target jangka pendek, maka kita akan mencapai, eee, jangka panjangnya, target jangka panjang kita. Itu maksud saya. Oke. Terus saya dari 4 subskala ini biasanya orang tua paling senang, paling bingung ke subskala 1. Oke, saya akan mulai untuk subskala 1 ini ya. Seperti yang kemarin sudah saya bilang, ini ada pertanyaan yang negatif dan positif. Kata mengetahui namanya sendiri, itu suatu hal yang positif kan. Nah, kalau umpamanya dia ya sangat benar mestinya. Kalau sangat benar berarti dia tidak ada problem. Di kolom ini nanti dijumlahkan yang ada di sini dikalikan 0. Dan untuk yang kolom ini agak benar, akan juga ditotal dikalikan 1. Dan kalau memang anak kita belum mengetahui namanya sendiri, ya kita tulis di tidak benar. Dan nantinya akan ditotal jumlah dari yang kolom tidak benar ini dikalikan 2. Setelah itu hasil dari perkalian dari tiap kolom ini akan dijumlahkan. Nah, itu kita akan dapatkan skor dari subskala 1. Oke. Saya akan mulai dari kemampuan subskala 1 adalah kemampuan bicara dan bahasa. Pertama kali pertanyaan tadi kan mengetahui namanya sendiri. Nah, sebenarnya hal ini, kemampuan ini sudah dikuasai oleh anak-anak pada umumnya di umur 8 sampai 12 bulan. Nah, ini jadi kalau anak kita umur, menjelang 2 tahun gitu ya, dia masih belum tahu namanya sendiri dan ibu, bicara bahwa anak saya tidak apa-apa. Nah, itu mungkin perlu kita, sadari bahwa anak kita bermasalah dan butuh pertolongan. Untuk yang pertanyaan kedua, ya oke, mengetahui namanya sendiri, mungkin saya kembali ke sini. Bagaimana Ibu tahu anak kita itu mengetahui namanya sendiri? Dari cara kalau kita dipanggil, anak ini merespon. Tapi, eee, me dipanggilnya itu bukan karena mungkin dia sukanya es krim umpamanya ya, dan kita manggilnya bebarengan dengan kalau es krimnya lewat gitu ya. Jadi ibu kan rancu ini, dia mendatangi saya karena es krimnya atau karena saya panggil. Jadi tolong stimulasi dari luar itu dilihat, kalau tidak ada sesuatu yang membuat anak-anak ini senang dan mereka cuma mendengar kita memanggil namanya, dia bisa menoleh ke ibu, memberikan eye contact atau eye contact-nya nggak ada, cuman ibu lari ke ibu aja, atau cuman menoleh gitu aja. Ibu kan lihat kan gesture-nya ya, kalau dia tahu bahwa dia dipanggil. Cuman saya, anjurkan di sini Bu, Ibu jangan kalau anaknya sudah bisa, karena banyak kasus, anak yang sudah bisa, dipanggil namanya, itu akhirnya dia nggak mau kalau dipanggil lagi nggak mau noleh.
Karena apa? Begitu kita tahu anak kita mempunyai kemampuan untuk, merespon, panggilan kita, dia akan ini, kita akan sebagai orang tua itu akan memanggil bolak-balik gitu loh. Terus akhirnya memanggil, noleh, tapi nggak ada apa-apa. Jadi kalau kita memanggil dia anak-anak ini, pastikan ada sesuatu yang harus kita berikan ke dia. Dan jangan cuman manggil-manggil aja ya. Karena kalau manggil-manggil aja lama-lama dia juga, eee, mungkin dipikir dia, "Ah, cuma manggil-manggil aja sih, saya nggak perlulah menanggapin, eee, ibu," gitu. Jadi, kalau anak sudah bisa, jangan dibuat mainan, dipanggil-panggil setiap waktu tanpa ada agenda apa-apa, oke? Nomor 2, berespon pada tidak atau stop. Jadi, biasanya kita ngomong tidak sambil kita pemegang tubuhnya. Makanya kita nggak boleh dia mengambil sesuatu, kita pegang tangannya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi, Anda cuma ngomong, "Stop, jangan, tidak," dia akan berhenti dan mungkin menoleh ke ibu, gitu. Karena menolehnya itu belum tentu juga, tapi yang pasti dia berhenti melakukan aktivitas yang kita tidak perbolehkan dilakukan, ya. Oke, tanpa ada intervensi secara fisik, gitu. Yang ketiga, dapat mengikuti mungkin ini, untuk merespon tidak atau stop itu kira-kira 8 sampai 12 bulan sebenarnya udah dikuasai. Terus untuk dapat mengikuti perintah, itu juga dikuasai sekitar umur sama 8 sampai 12 bulan. Mengikuti perintah ini juga tanpa ada bantuan fisik dan dan prom. Prom itu bisa prom mata, prom itu bantuan misalnya seperti ini, "Ayo, Dek ambil," atau "A ambil sepatunya," tapi ibu memandang sepatunya itu. Jadi dia akhirnya, eee, mengambil sepatu itu karena anak-anak ini anak-anak yang saya mereka pandai untuk melihat clue. Kalau dia tidak mengerti, dia akan melihat respon dari wajah kita. Jadi kalau kita memberikan suatu perintah atau instruksi, ibu pandang aja matanya, eyes to eyes. Ibu jangan mengalihkan pandang pada objek yang kita mau, yang kita harapkan anak untuk mengambil, misalnya seperti itu. Jangan lakukan itu adalah adalah bantuan secara fisik gitu. Kita secara nggak sadar biasanya melakukan itu. Terus, satu lagi, mengikuti perintah kalau gini, ambil piring, waktunya makan, dia pasti ambil piring. Kalau waktunya mau pergi-pergi, lihat ibunya udah ganti baju, pakai baju kayaknya pegang kunci mobil, dia tahu ini waktunya mau pergi, jadi dia akan ibu pada waktu itu bilang, "Pakai sepatu." Ya dia pasti akan pakai sepatu. Jadi, ibu coba lakukan ini di luar situasionalnya gitu, yang biasanya wajarnya. Misalnya gini, saya minta dia mengambil sendok pada waktu bukan waktu makan. Mengambil sepatu bukan waktu kita mau pergi jalan-jalan. Kita bajunya di rumah aja, biasa-biasa aja, Tolong ambil sepatumu." Nah, atau tutup, dada pada waktu kita mau pergi, dia tahu kita sebelum, menjadi suatu habit, kebiasaan, pada waktu ibu mungkin mau berangkat bekerja atau bapak mau berangkat bekerja, dia akan dada. Jadi di sini itu yang kita, tekankan adalah pengertian anak terhadap instruksi ini tanpa ada bantuan situasi-situasi atau, kebiasaan-kebiasaan yang, membuat mereka tahu apa yang harus dilakukan pada waktu situasi seperti itu. Mungkin itu ya, Bu, ya.